Jadi tadi itu kita sampai di mana ada sistem Azubis yang mengambil alih stasiun atau Bangsal. Ya, Terus jadi tugas-tugasnya nih aku seneng aja karena aku excited melakukan Asudum stasiun gitu. Jadi tahap 1 itu yang kayak lebih jadi kayak lebih ke vital sign lesson, mengukur tanda-tanda vital, tensi, suhu dan lain-lain. Terus tanya gimana keadaan pasien. Terus ada pasien yang lebih mandiri gitu, bisa dibantu di tahun awal kayak misal memberi sampoan atau kayak lebih asisten dia buat mandi gitu kan. Terus tahun kedua itu kayak lebih dalam lagi, kayak lebih misal bantuin, karena aku di bagian saraf itu jadi ada yang kayak misal orangnya lumpuh atau satu bagian tuh lumpuh, jadi kan nggak bisa gitu kan, atau pasiennya tuh kayak benar-benar di bed gitu kan, jadi itu kayak lebih ada tantangannya buat dirawat gitu kan. Iya. Jadi itu kayak lebih tanggung jawabnya tahun kedua dan tahun ketiga. Dan kalau ada tahun yang ketiga, sudah tahun ketiga dia bisa kayak sustained, kayak dia bertanggung jawab gitu buat semuanya gitu. Wow. Jadi maksudnya itu memang dari tahun pertama banget tuh diambil alihnya, yang ngambil alih gitu. Maksudnya Tadi kan kita lagi ngomongin tentang stasiun atau Bangsal yang diambil alih oleh Azubis. Jadi 3 angkatan tuh ada di situ semua, angkatan pertama, kedua, ketiga, dan mereka bagi tugas masing-masing. Kalau angkatan pertama yang lebih ke ini, pasien yang seperti ini, angkatan kedua yang seperti ini, dan angkatan ketiga yang tadi yang berat-berat dan iya dan sebenarnya yang punya kendali atau itu tuh yang tahun ketiga. Jadi tahun ketiga itu kayak benar-benar kayak dilepas gitu loh. Ini kamu punya Azubi itu tahun kedua, tahun ketiga ini kamu di apa ya caranya, dibimbing, diajarin di apa kayaknya kamu yang itu kan, dan kamu yang kayak bagi-bagi tugas itu loh. Kamu bisa nggak ntar misal delegasi gitu. Iya, lebih ke delegasi gitu. Kamu bantuin aku ini. Jadi sebenarnya pegang dari si tahun ketiga gitu. Dan tahun ketiga atau semuanya sebenarnya, kalau misalnya ada yang mau tanyain langsung larinya ke examiner gitu. Langsung ke orang yang sudah, perawat yang sudah ahli. Benar, dan kayak di situ enaknya tuh kayak kan kita kayak dilepas sendiri, kayak lebih apa ya, lebih tahu gitu loh, kayak masa lebih kerasa, oh ini kalau aku bingungnya tuh apa sih ya, benar-benar kayak nyata ada di praksis. Terus kalau nggak tahu tuh kayak benar ada yang examiner tuh yang kayak ditanyain langsung gitu. Itu waktu itu programnya berapa lama mengambil alih stasiun? Karena aku pas di Vertif mendapatnya, jadi pas di Vertif, iya. Wow. Dan itu kayak benar-benar kayak dari awalnya itu kayak misal karena masuk situ kan udah tahun ketiga, jadi kayak masih ada ngerasa kayak unsur nggak, belum yakin, apalagi kalau misal ada telepon dari ALS terus ntar harus ngapa-ngapain atau harus gimana kayak informasiin ke ALS itu kadang itu kayak deg-degan gitu kan. Tapi sekarang tuh kayak enggak, sekarang karena di situ jadi enggak lagi, karena jadi kayak udah terbiasa komunikasi sama ALS. Terus kita hampir tiap hari, enggak deh ya, mungkin dalam seminggu 3-4 kali itu ada kayak apa ya namanya, kayak meeting gitu loh sama ALS, sama perawat yang lain buat kayak ngasih info gimana pasien dan lain-lain. Jadi kayak bedah kasus gitu. Iya sih, tapi kayak lebih secara umum secara umum. Gambaran pasien secara dan di situ kayak bisa ketemu artnya langsung siapa yang sustanik. Terus kayak kayak misal dokternya tanyain gimana nih pasien ini, terus kita kan yang lebih ke bagian keperawatan gitu, kayak lebih tahu, oh pasiennya ini bisa ini, oh ini ada keluhan ini, jadi kayak bisa dikasih info ini gitu sih. Jadi ini kultur juga berperan ini juga ya, karena kalau kita sebagai orang asing di sini kan ya, terus kita dulu kan di Indonesia mungkin menganggap dokter itu juga wah gitu, dan jarang kan bisa komunikasi sama dokter atau iya di sini. Dan di sini kita kayak teman sama dokter atau lebih ya kayak ya udah manusia biasa, dan kita punya job masing-masing, job desk-nya masing-masing, terus udah ngobrol biasa. Iya dan aku lihat itu ya, misalnya ada yang flag examiner itu yang kayak udah senior gitu. Kadang tuh ahli juga, jadi kayak pengetahuannya tuh kayak wow, dari pengalaman dan lain-lain ya, dia karena lebih tahu gitu, karena kan ada dokter juga yang masih awal masih belajar gitu kan. Jadi kayak jadi kayak buat aku pribadi kayak jadi kayak apa ya, teladan gitu, kayak jadi kayak contoh, aku mau jadi dong yang pengalaman biar aku tuh
apa sih, lebih apa ya, bisa lebih tahu lah, bisa lebih banyak belajar gitu kan, gitu sih. Jadi kayak Keren. mana perawat tuh juga aku Perawat yang udah lama di situ banyak pengalamannya tuh pasti kayak ya kadang mereka lebih benar juga daripada dokter kalau yang masih Iya, baru benar gitu juga. kan. Jadi kita juga kadang nggak bisa 100% mempercayai dokter kadang-kadang ya. Kadang kita harus cross check gitu kan sama kolega. Bener nggak nih kalau dokternya nyuruh ini itu gitu kan. Nah, itulah fungsinya kita belajar. Dan itu kita di situ dituntut kritis. Iya. Jadi nggak asal dokter nyuruh ini kita lakukan, karena Iya. di sini kita juga punya tanggung jawab sama di depan hukum gitu kan. Iya kan, makanya itu juga kita ada ausbildung, kita belajar ya biar kita bisa kayak cross check balik itu. Jadi dokter ini kalau yang kita pelajarin sama, jadi oke, tapi kalau misal enggak, kita bisa tanya kayak enggak mengkoreksi enggak apa, tapi kayak tanya gitu, dok ini yang misal dosisnya ini benar ya, takutnya misal mungkin salah nulis atau apa, apalagi soal medikamen ya mungkin kan. Jadi kayak dok ini benar ya dosisnya, kayak lebih double cross check gitu sih. Jadi kayak Kan kita juga ada kalau kita belajar di ausbildung itu tentang hukum, bahwa kita bisa loh menolak apa yang disuruh dokter kalau kita merasa itu nggak sesuai yang kita pelajari atau gimana tuh, apa sih namanya, lupa itu hukumnya. itu kayak lebih ke delegasi juga sih. Ya, contohnya kan ada bagian-bagian di mana yang itu sebenarnya tanggung jawabnya dokter, tapi bisa didelegasikan ke perawat. Contohnya kayak mengambil darah, kalau di Jerman itu sebenarnya tanggung jawab dokter, tapi itu juga bisa didelegasikan ke perawat. Kalau dokter itu percaya, perawat bisa melakukannya kan. Iya, kalau perawat punya kemampuan dan dia yakin atas kemampuannya, iya. Tapi kalau misal perawat bisa, tapi kayak dia nggak biasa ngelakuin, terus nggak yakin, si perawat boleh nolak karena karena Apa dia itu nggak ada namanya sih? kemampuan. Itu delegasi juga, delegasi. Ada hukumnya gitu sih. Nggak tahu sih, tapi itu Ada sih. delegasi. Recht auf etwas gitu kan. Iya, tapi itu benar di bagian recht dan delegasi. Agak lupa soalnya ini agak sulit Iya sih. perkataannya. Oh ya, oke sih. Iya. Terus gimana? Ini kan lagi fresh kebakaran banget ya. Selamat Terima kasih. baru banget lulus dari Ausbildung perawat di Jerman. Dan gimana sih menurutmu tantangan belajar Ausbildung perawat di Jerman itu seperti Oke apa? sih, mantap. Bisa digambarkan mantapnya seperti apa? Apa ya? Mungkin pas awal-awal itu kayak masih penyesuaian, kayak benar-benar penyesuaian banget, karena kan masih entahlah. Terus pertama di kelas aku itu kebanyakan Deutsche. Kebanyakan orang Jerman kan. Kebanyakan orang Jerman. Jadi tantangannya berasa karena mereka tuh di kelas tuh lebih kritis, lebih aktif. Dan setelah di cross check bener. Jadi kayak itu tantangannya. Terus bahasa juga, karena pas awal-awal kan bahasanya walaupun B2 tapi kan kayak tetap aja ngerasanya kayak kurang gitu. Dan rasanya kayak masih belum gitu. Jadi ya udah, jadi antara bahasa dan materinya sendiri, karena dan benar-benar kayak harus apa ya, mau belajar sih, karena kan misal teman-temannya nih yang Deutsche udah pinter-pinter jago-jago nih, mereka aja masih belajar, gue kadang malu. Dan gue yang biasa aja yang masih minus misal bahasa dan mesti harus belajar lagi gitu kan. Kalau nggak belajar, kalau nggak coba ngejar, aduh kalau kabut nih. Jadi kayak lebih awal-awal penyesuaian sih. Penyesuaian, terus pas tengah-tengah oke lah, karena udah mulai penyesuaian di sekolah, teman-teman dan materinya. Terus di akhir ya kamu tahu sendiri ya, ujian. Jadi kan ujian pas itu kebanyakan karena sulbloknya bagian sekolahnya udah selesai, jadi kan kebanyakan kerja praksis gitu kan. Lebih banyak praksis, lebih banyak tempat kerja. Terus juga harus mikir sebentar lagi ujian nih gitu. Jadi harus bagi waktu habis kerja ya. Biasanya tidur siang nggak bisa, maaf, nggak belajar. Biasanya kerja lagi gitu. Terus ntar kalau ada Sabtu Minggu, atau biasanya aku liburnya Sabtu Minggu gitu. Jadi kalau ada libur full tuh kayak bener-bener kayak dimanfaatin kayak buat belajar gitu loh. Kayak aku ke perpus kayak bener-bener satu hari full, ya nggak full banget, tapi kayak lebih ke jam kerjanya dipakai buat belajar kayak gitu aja. Terus kayak udah sih gitu. Jadi kayak bener-bener itu merasa banget. Itu berapa tahun berjuang untuk belajar biar lulus ujian Ausbildung? Sebenarnya mah kalau nggak dari awal-awal banget, tapi kayak dari 1 tahun sebelum itu tuh enggak, sebenarnya kayak dari awal kayak misal awal penyesuaian, terus aku kursus bahasa juga kan. Jadi aku mikir kursus bahasa ini aku harus sebelumnya nih, sebelum mulai buat masuk
pusing-pusing ujian karena Iya, kalau iya. ujian tuh kayak benar-benar mau fokus gitu kan. Itu 1 tahun tuh kayak benar-benar fokus ujian, maksudnya fokusnya ya kayak lebih ke mikirin persiapan mental sih. Aduh bentar lagi ujian nih, aku gini siapin belajar dan lain-lain gitu. Kayak mungkin 6 bulan kayak udah mulai ya 1 tahun kurang sih udah mulai kayak bener-bener nyiapin rangkuman atau kayak nata-nata materi yang harus dibaca atau misal cari-cari bukunya. Jadi kayak pas ntar sampai di kayak mau ujian tuh kayak udah agak bukunya udah ada nih, udah pinjam Nafis misal, terus rangkumannya udah ada, ntar gimana-gimananya gitu sih. Ya, Tapi gimana rasanya deg-degannya gitu? oh itu bukan deg-degan lagi, itu bukan deg-degan lagi. Padahal rasanya apa ya, stres, pusing. Jadi kayak ada rasa takut, minder, dan aku ngerasa itu kapan ya? Kayaknya 6 bulan sebelumnya itu kayak ngerasa kayak bener-bener kayak sensitif banget. Aku ngerasa kayak minder di tempat aku Vertivum itu kan udah lama ya, aku udah 2-3 bulan di situ ya. Pas dari sekolah itu kan udah mulai ujian-ujian gitu kan. Pasti udah ada pikiran bentar lagi ujian. Begitu balik lagi ke tempat praktis tuh merasa kayak misalnya ada yang ngerasa salah dikit tuh merasa kayak aku udah tahun ketiga udah mau lulus kok masih belum salah sih. Jadi kayak minder, jadi kayak aduh gitu. Jadi kayak lebih ke batin ya, bermain. Terus kayak ya udah kayak itu sih kayak udah sih kayak gitu sih. Jadi ya itu sih takut, lebih itu stres apa terus kayak ngebalikin lagi ini kamu takut atau apa gitu kan, balikin mentalnya dulu gitu terus mulai kayak belajar yuk gitu. Jadi Kayak challenging banget kan. iya, kalau lebih ke fisik dan mental. Soalnya kan kayak kita itu sekolah 3 tahun diputuskan hanya dari ujian-ujian di tahun ketiga itu. Bener. Dan itu kan kalau nggak lulus ya kita harus ngulang. Ya, ngulang. Jadi kayak saking nggak maunya ngulang, jadi ayo usaha dulu deh, entar gimana hasilnya, yang penting usaha dulu gitu kan. Ya. Terus gimana kemarin, ini mungkin beda lagi antara ujian di tahunku sama ujian di tahunnya kamu. Gimana dulu? Ujiannya dimulai dari apa dulu dan berapa hari dan tema-temanya apa, mungkin bisa di-spill gitu. Iya, tiap sekolah beda-beda. Tapi ini yang di sekolah aku dan yang aku alami itu aku Srifliha dulu yang bagian tertulis. Oke, jadi ujian tulis dulu. Iya, itu 3 hari kan? 3 hari ujian tulis. 3 hari ujian tulis, abis itu Waktunya berapa jam? 2 jam, 2 kasus. 1 hari 2 jam? Iya, 2 kasus. Iya, 2 kasus? Iya, 2 kasus. Okay. Wow. Iya. Dalam 2 jam 2 kasus? Iya benar, jadi 3 hari itu berarti 6 kasus. Oke, interesan. Itu kan beda lagi. Terus? Habis itu praktis. Itu bulan apa berarti kemarin? Juli kalau nggak salah. Juli, oke. Juli kalau nggak salah. Iya, Juli. Juni atau Juni ya kali, Juni akhir kan, Juni akhir. Terus Ya 3 hari, abis itu punya aku praksis, karena praksis itu kan nggak ujian praktek. Ujian praktek itu kan nggak barengan, jadi ada yang sebelum Srifliha itu Oke. ada yang ujian duluan, ntar tinggal kapan jadwalnya aja, pokoknya dibagi antara jadwal tertulis sama munlih yang terakhir Jadwal bicara itu. tulisan. Di sama itu dibagilah buat praktis. Nah, aku dapetnya Juli pertengahan. Terus apa dapat apa? Itu praktis, di praktis ya di tempat. Ya, maksudnya praktek itu dapetnya pasiennya dapat apa? aku dapat 2 pasien. Yang satu bed lagi yang di bed gitu kan. Jadi udah kebanyakan cuma bisa berbaring di tempat tidur. Dan lebih banyak aku di situ tuh lebih ke medikamen. Jadi ada medikamen banyak, gimana aku cara ngatur kayak manajemen obatnya gitu. Karena ada yang misal dikasih sebelum makan, jadi kita harus ngepasin. Terus medikamennya apa aja, kan ada yang kayak misal yang spray atau apa gitu kan. Harus tahu nah benwirkumnya apa sih. Apa sih efek sampingnya Iya, gitu. pokoknya kan. harus tahu ini medikamennya apa, obatnya apa, buat apa, efek sampingnya apa, gimana penggunaannya, kayak gitu sih. Terus satunya? Yes. Ini satunya lebih ke flega. Lebih ke keperawatan, maksudnya lebih ke kayak mandiin sama ada profilaks yang kayak profilaks itu kayak pencegahan gitu ya. Karena di sini banyak
profilaksenya gitu karena kan ya orang di rumah sakit kegiatannya berbeda. Oke, Jadi berarti gitu. kamu waktu itu di stasiun mana ujian? Di Vertigo di Salaf. Di Salaf ya. Oke. Yes. Kamu harus nggak gitu kayak pasiennya punya background penyakit apa gitu harus Itu kan di kayak kamu di situ disuruh nulis tugasnya lagi ngapain aja gitu. Oh iya, karena hari pertama Coba ujian praktek kamu berapa hari? Satu hari. Satu hari. Totalnya 2 hari ya. Totalnya 2 hari. Oke. Hari diputusin apa sih Pasien yang pasien mana? Terus pada hari itu harus nulis kayak Pflegeplanung rencana keperawatan. Sama. Oke. Terus kan informasi sama pokoknya harus ngumpulin Sebanyak-banyaknya tentang pasien. Iya, dan itu pasiennya sakitnya juga banyak kan, medikamennya juga banyak gitu kan. Udah, terus hari keduanya actionnya masih kayak lebih Sama. ke yuk gimana yuk. Terus sekarang yang ujian lisan gimana? Ujian lisannya berapa hari? 1 hari mah. Ya sebenarnya totalnya 3 hari, tapi kan total 3 hari kan dibagi buat kelas atau semua siswa itu kan, jadi intinya 1 hari. 1 hari berapa kasus? Sebenarnya nggak dibagi berapa kasus, jadi gimana? sistemnya itu kita nggak tahu tentang apa, tapi yang kita tahu itu cuman kayak misal aku kan vertigonya di rumah sakit dan akut, dan kebanyakan siswanya itu iya, jadi yang bakal keluar tuh antara tentang Lancet Station yang buat orang tua itu atau kinder. Jadi Lancet Station itu maksudnya bangsal Buat bagi lansia. para lansia yang memang di situ menghuninya lama gitu. Atau bagian anak-anak atau ambulan itu yang mobile itu loh. Social station ya kita nyebutnya. Sama sih punya beda ambulan lagi. station Oke. sih. Kayak lebih yang Jadi perawatnya home care. pergi ke rumah untuk melakukan Iya, itu iya. di situ. Iya. Jadi kita tahu cuma itu, tapi sebenarnya itunya banyak kasusnya. Jadi ada nggak tahu berapa 14 atau lebih. Jadi kita suruh kayak ngambil kayak undian gitu kan, undian terus kita dapat nomor mana. Nah nomor mana itu nanti ada 1 kasus dan tiap orang tuh beda-beda. Atau kayak ya kalau bisa dapat yang sama kan berarti kayak emang rezekinya kan, karena kan kayak undian ngambil yang mana gitu sih. Terus dibagi 1,5 jam buat ngobrol. Pertama 1,5 jam buat ngambil sama kayak mikir, karena harus baca misalnya kasusnya apa, soalnya apa aja gitu kan. 1,5 jam, terus 1,5 jamnya kita ada kayak 2 penguji, dan 2 penguji kayak ya yang uji. Jadi kayak pertama kayak suruh kamu dapetnya tentang apa, kayak suruh ngerangkum dulu sih tadi soalnya apa atau kasusnya gimana, terus habis itu pertanyaannya gimana, nah kita yang tinggal jelasin gitu. Mereka kayak lebih kayak follow up atau kayak misalnya ada yang kurang jelas bantu tanyain atau minta penjelasan kayak gitu. Tapi di situ kayak lebih kayak benar-benar ngobrol dan kayak nggak kerasa sekitar 1,5 jam gitu. Udah hari itu udah berarti 1 kali itu. Iya. Itu bedanya ujian di tahun kamu sama ujian tahun aku. Kalau punya gimana? Ya kamu ada ujian hukum nggak sih? Hukum itu sebenarnya lebih banyak di yang di berbicara. Oh ya, di lisan berarti kamu. Iya, di lisan. Ditulis nggak ada ya? Ditulis enggak? Karena itu salah satu ada bedanya juga. sendiri sih. Di pas angkatanku itu pertamanya kita melakukan ujian praktek. Ya seperti tadi sama 2 hari gitu, 1 hari buat lagi planning, satunya buat actionnya. Yang kedua ujian tulis 3 hari. 3 hari juga. Nah 3 hari itu temanya udah diputusin. Hari pertama kayak lebih ke kayak mungkin penyakit sama diagnosanya gitu-gitu. Hari kedua yang lebih ke arah hukum-hukum tadi gitu. Yang ketiga yang ke arah leganya gitu. Keperawatannya seperti apa gitu. Ini dalam 1 hari itu ya wales masing-masing 2 jam ujian. Oh iya. Kita tuh sampai kita nulis berapa lembar tangannya tuh sampai setelah 2 jam nulis itu astaga gitu namanya. Bener-bener gak ada, rasanya gak ada banyak waktu buat mikir. Jadi kan kita buat tulis aja. Tulis apa yang terbesit di pikiran atau tulis aja semua sampai full gitu kan. Terus rasanya di sini tuh ujiannya banyak kan dari awal sampai akhir. Masih dari aku tahun pertama kan esai, masih esai aja terus gitu. Jadi kayak masih kayak suruh mikir gitu sih. Nah habis itu kan tadi yang tulis ya. Ada 3 ujian, 3 hari, 3 ujian, 3 tema, 3 kasus. Oke. Itu yang tahun pertama. Jadi kalau 1 aja dari tulis ini nggak lulus, Ngulang sama punya aku juga gitu. Tapi kan kamu 2 kasus 1 hari. Iya, 2 kasus.
Kan banyak dong. Iya aku 3. Kita sehari. Enggak 3 Ya hari. aku berarti 6 kasus dong. Oh, kamu 6 kasus Dia juga? kan sehari 2 kasus. Kamu Sehari 2 kasus. tulis Tuh 3 hari. Terus Setiap 3 hari itu Duh, ayah kamu banyak banget. 2 kasus. Oh, jadi kamu lebih banyak ditulis, aku lebih banyak di lisan. Tapi tulisan juga banyak cuy. Kalau kena so gue ya so. Ya, lisan kan cuma 1 hari. 1 hari. Oh, 1 kamu berapa? kasus. Aku 3 kasus. Lisan. Iya. Oh iya. 3 kasus. 3 kasus, guys. 1 hukum, 1 perawatan lagi, 1 sama diagnosanya tadi. Oh enggak punya aku itu satu lagi lisan. jadi ya kita tuh ibaratnya ibaratnya lisan ada 3, tulis ada 3, sama 1 praktek. 1 aja dari ujian lisan nih nggak lulus, itu kamu nggak lulus semua dan Iya. harus mengulang Iya. lisannya. Iya. Dan kayak gitu horornya di angkatan dulu. Jadi aku mikir, aku kemarin tanya ada tingkatku yang sempat satu sekolah sama aku gitu kan, hah ujiannya cuma 1 lisannya, oke gitu kan, enak banget. Tapi enak banget juga enggak tahu. Kita enggak tahu yang keluar apa. Ya, itu lebih sama. horor. Ya itu sama sih, kalau itu kan sama semua, kita nggak tahu sama Iya. kasusnya Itu apa. kayak oh gue. Tapi yang paling kayak kita bener-bener kayak buat orang asing ya, hukum di Jerman kan nggak selalu semua Iya, tahu. iya, itu dan aku juga kita takut, sumpah. dan kita harus mempelajari hukum-hukum itu, dan itu keluar di ujian, dan kalau kita nggak tahu itu kita nggak lulus. Iya. You know? Kamu tahu kan aku juga takut banget Iya, itu di sama. di Direk kan, ya sama. Terus aku tuh kan kadang munlih terakhir gitu Iya. kan. Iya. Jadi dan banyak kan yang di munlih itu yang reh. Jadi pas kayak buat munlih tuh kayak aku ada kayak orang Jerman, jadi yang tektokannya sama orang Jerman. Karena entah gimana Iya. ya pokoknya kayaknya mereka lebih tahu hukumnya Ya, gitu kan. jelas, Walaupun iya. dasar aja kadang gue nggak pede, jadi kayak Iya. tektokannya sama orang Jerman, jadi kayak itu ya terus kayak wah. Ya, itu emang horor banget. Iya. Tuh waktu itu aku paling horor lisan sih. Aku juga. Soalnya kan kita di Indonesia jarang ujian lisan. Dan kita itu kayak sekali kita ujian lisan di ujian, dan itu menentukan 3 tahun masa pembelajaran. Iya benar. Gila banget. Jadi itu benar-benar bikin seperti zombie gitu. Dan aku rasa kayak kan karena munlih yang terakhir, jadi kayak bener-bener ngasih gasnya kan, maksudnya oke lah kayak alhamdulillah Srifli udah walaupun nggak tahu hasilnya gimana, tapi kayak lega udah ngelakuin. Iya. Praktik juga alhamdulillah udah, tinggal munlih tuh kadang walaupun kita kan udah bisa atau kadang diulang-ulang aja soalnya udah bisa, aku rasa kayak nggak pede dan kayak masih kayak ayo dong lagi dong gitu. Jadi emang yang bikin deg-degan gitu, atau sistem yang bikin bener-bener ini kan kita ya, meskipun udah ujian praktek, meskipun udah ujian tulis, kita baru banget tahu kita lulus semuanya itu apa enggak, itu baru banget di akhir. Iya, benar. Setelah semua ujian selesai baru keluar. Jadi kita bener-bener disuruh bersabar tahu semua itu. Dan ya itu bener-bener kayak aku kan ngerasanya ujian tuh kayak never ending belajar gitu kan ya. Iya, tapi sebenarnya lebih ke banyak dekannya gue. Ya jelas sama. Dan tapi itu yang bikin aku rasa kayak hidup. Adrenalin jadi ya. Kayak wow, kayak bener-bener kepikiran banget. Bener-bener kayak jelas. ini gimana ya belajarnya gini-gini, kayak bener-bener struggle banget gitu. Dan kita tuh memang benar-benar harus belajar semua materi tentang ibaratnya kedokteran atau keperawatan gitu ya. Benar-benar semua penyakit kita harus tahu kan. Yes. Terus diagnosanya, cara perawatannya, medikamennya, terus gimana cara mendeteksinya. Dan nggak cuma itu, punya aku lebih banyak diajarin tuh komunikasi. Termasuk itu juga. Komunikasi tuh kayak bener intensif, tapi pasti ujian gak keluar. Dan itu benar-benar ibaratnya kayak 3 tahun tuh kayak nggak cukup gitu kan. Iya, ya kayak mesti perlu lagi, tapi kayak lagi pun kayaknya tar dulu deh, Kayak emang itu nggak cukup ya. Saking Ya, banyaknya iya. materi yang kita pelajarin. Karena kita ibaratnya harus tahu semua penyakit yang ada gitu kan. Dan gimana kita dengan penyakit ini kelar Harusnya. Iya benar, apalagi kayak harus tahu kayak simptomnya atau apa, gejalanya, di mana organnya, terus kayak dan kadang kita ada yang, menghafalkan semua. ya kadang ada yang mirip kan, ada yang mirip yang bisa kita bandingin, Iya. tapi kadang ntar di kasus tuh kita harus analisa gitu loh, kayak
misal simptomnya keluar ini, ntar harus dibaca lagi ada simptom lagi nggak sih yang keluar buat jurus diagnosanya ke ini, karena kadang kita harus tahu diagnosanya lagi buat tahu rencana keperawatan, karena yang ditanya rencana keperawatan ya, karena soalnya apa sih kita harus dulunya keperawatan, betul gitu. Jadi kita kayak all in gitu ya semuanya tuh. Kayak oh wow, amazing misalnya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah melewati itu salah satu tantangan. Dia aku kayak mikir, duh sekolah di Indonesia udah sampai S1 aja kayak oke, ini beda banget, ini challenging banget gitu kan. Benar-benar. Dan aku kayak dulu juga D3 di Indo gitu kan, kesehatan, dan kayaknya lebih padat aku rasain yang di sini sih. Maksudnya materi kayak benar lebih padat, terus jamnya juga lebih banyak gitu. Walaupun sama-sama misal D3 kan 3 tahun, di sini kan juga sebelumnya 3 tahun. Dan kayak jam praksisnya lebih banyak, jam teori yang sekolah itu kayak lebih banyak juga. Dan materinya entah kenapa lebih dalam gitu. Kalau nggak salah ingat, kita tuh kayak belajar 2100 sama 2800 apa berapa gitu? 2800 jam ya? Iya kan? Kalau nggak salah ya? Iya, kayaknya itu. Selama 3 tahun itu. 3 tahun. Dan materi belajar banyak banget. Banyak banget. Kalau kita melihat catatan kita dan buku kita, apalagi yang punya aku yang percobaan tuh staffnya kayak benar-benar kayak agak duhinan ada di mana-mana, karena setiap kasus juga ininya beda-beda. Jadi emang menantang banget sih kalau kita ngomongin tentang ujian. Apalagi aku seneng lagi, nggak tahu merasa berkasanya tuh persiapan ujian, masih masa-masa mau ujian kayak bener kayak aku belajar juga sama kamu, kayak habis kerja ke tempat kamu, habis itu pulang lagi masih terus biasanya kerja lagi. Ntar kalau Sabtu Minggu atau libur kayak bener aku ke perpus, karena kayak gimana harus ngefokusin diri, entah gimana caranya belajar, karena kan aku nggak di asrama kan, tapi kan nggak mood atau kayak males males gitu apa. Tapi kalau misal ke perpus atau apa kan temen-temennya pada belajar, jadi kayak udah ke perpus aja. Jadi kalau ada perpus sampai malam banget, ntar pulang lagi besoknya fokus lagi gitu sih. Menantang banget sih. Tapi budaya di sini juga mendukung buat belajar, karena orang-orang juga belajar, dan perpus maksudnya kayak buka sampai jam 20 normal gitu. Jadi kayak 24. Iya. Jadi ya luar biasa. Enjoy. Alhamdulillah. Senang banget ya. Udah tangisnya pecah kalau udah lulus. Iya, kalau udah dapat pengumuman tuh kayak pengumumannya kok bisa nangis aja. Oke, ngechat ya aku masih mau nangis nih. Tadi nggak lulus nggak kemarin? Ada juga sih. Berapa orang? Di kelas aku ada 2 sih yang apa sih, tapi ada cuma 1 sih, misal ada yang 1 mundli, ada yang 1 praktis gitu. Nggak lulus orang mana? Tuh adalah orang Jerman atau orang mana? Ada orang Jerman. Ada orang Jerman juga? Ada orang Jerman. Sama, aku juga waktu itu kayak gitu juga, ada juga orang Jerman yang nggak lulus. Yes. Jadi itu aku tahu yang kelas kedua, yang kelas memang kelas. Jadi itu kadang tuh kita nggak boleh merendah diri ya. Maksudnya semua punya potensi yang sama untuk belajar, jadi jangan menyepelekan intinya sih. Sebenarnya kayak mau belajar aja sih, kayak ya aku tahu sih orang Jerman kayak kritis dan lain-lain, tapi kan saya juga punya usaha dan tenaga, jadi saya bisa dan coba belajar juga sih. Jadi kalau kita benar-benar udah persiapan matang, insya Allah bisa lah itu lulus. Banyak doa dan tenang. Pasti itu, karena ya itu ibaratnya beberapa hari untuk 3 tahun gitu kan ya. Benar-benar jadi yang menentukan gitu kan. Iya benar, jadi kan antara belajar dan kayak minta doa dan maksudnya pokoknya dari penjuru mana aja dicoba gitu. Dari usaha kita, dari kayak misal dari langit juga. Iya benar-benar jalur langit. Jalur langit benar-benar. Terus gimana nih setelah menjalani proses Ausbildung ini, ada nggak pesan, kesan atau apapun aja yang pengen disampaikan buat teman-teman dari Indonesia yang pengen Ausbildung di Jerman? Yang karena di Ausbildung di Jerman kan kita nggak ada batas umur ya. Dan di sini butuh banyak banget apapun itu, dari Ausbildung bidang apapun, terutama perawat itu sangat banyak. Itu kira-kira apa buat teman-teman? Lebih apa ya? Mungkin karena nggak tahu, merasa aku lihat kelebihan sistem pendidikan di Jerman, jadi kayak ini kamu bilang nggak ada batasan, terus kita bisa explore diri kita itu loh. Kayak kita sukanya apa, kita bisa nyoba. Ya kita usahain, maksudnya kalau emang suka ya usahain, dan insya Allah kayak bisa. Dan penting mau belajar kalau di sini, penting ada keinginan buat belajar, buat ngembangin diri, insya Allah bisa sih. Dan insya Allah ya maksudnya entah gimana caranya, entah adaptasi dan lain-lain, pasti ada lah struggle-nya, tapi yang penting usaha dan ada kemauan sih.